Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmani Gusti kamoho welaslan moho asih. Teman-teman yang masih hidup di dunia ini, tentunya dari teman-teman semua tahu apa itu dunia. Dunia ada mobil, ada rumah, ada harta, ada jabatan, bahkan pasangan ataupun anak-anak. Dunia, ya, itulah salah satu jenis-jenis dunia. Boleh kita memegang dunia itu, tapi jangan pernah dunia itu dimasukkan ke dalam hati kita. Karena apa, teman-teman? Ketika kita terlalu mengagung-agungkan yang namanya dunia itu, biasanya itu akan menjadi suatu ujian bagi diri kita. Entah bagaimanapun itu ujian yang menerpa kita, tapi itu akan menjadi ujian bagi diri kita. Dunia kita genggam, tapi hati kita tetap menembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah pemurnian hati, pemurnian jiwa kita, bahwa yang ada di dunia ini itu pasti menjadi suatu hal yang akan menguji diri kita. Dan jika memang kita menemui suatu hal yang ternyata buruk atau kurang baik di dalam dunia ini, maka jangan sekali-kali kita menghinanya atau mencelanya. Misalnya ada orang, kita merasa diri kita terus beribadah, kita merasa diri kita suci, kita merasa diri kita bersih ahli ibadah, tapi kita tidak tahu apakah ibadah kita itu diterima Allah atau tidak. Terkadang ibadah yang kita lakukan selama ini itu terbesit di dalam hati kita, ada kesombongan bahwa kitalah yang paling suci, kitalah yang paling bersih. Dan kita menganggap orang-orang yang melakukan suatu maksiat, misalnya berjudi, misalnya berzina, misalnya mabuk-mabukan, itu adalah orang-orang yang kotor. Itu jangan sekali-kali seperti itu. Saya takutnya nanti kita menjadi orang yang kualat terhadap apa yang kita ucapkan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu takdir kita ke depan. Apakah Tuhan menuliskan kita sebagai salah satu orang yang mengalami hal tersebut? Karena terkadang suatu takdir, suatu garis kehidupan itu dituliskan itu tidak semata-mata karena suatu problema atau kesalahan yang kita lakukan. Tapi kadang Tuhan ingin menguji kita, menguji keimanan kita dengan berbagai problema yang kita hadapi tersebut. Tujuannya adalah pembersihan hati dan pendekatan kita kepada Tuhan. Kadang Allah menunjuk para orang-orang yang dulunya maksiat itu sebagai wali. Dengan cara apa? Ya memang dia dibuat untuk maksiat, kemudian dia mengakui kemaksiatannya, dia melakukan suatu pertobatan, dan dia menjadi orang yang dikasihi Allah. Ada seperti itu. Kita contohkan saja para nabi. Bahkan Nabi Adam, manusia pertama diciptakan di dunia, bukan di dunia, malah diciptakan di surga, itu adalah orang yang melanggar janjinya kepada Tuhan. Orang-orang yang melakukan suatu kemaksiatan.
Apa itu? Makan buah kuldi. Bahkan para nabi ada yang dengan terang-terangan diceritakan di dalam Al-Quran ditegur oleh Tuhan lewat berbagai suatu kejadian. Ada yang ditegur lewat malaikatnya, ada yang ditegur lewat kaum-kaumnya, dan lain sebagainya. Itu banyak. Karena apa? Ya memang seperti itu. Itulah dunia. Jadi kita boleh membenci perbuatannya, tapi jangan pernah kita membenci orang atau perorangannya. Karena dunia ini berputar, teman-teman. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri menerangkan bahwa kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan. Takdir baik dan takdir buruk itu pasti berputar. Jadi ketika kita naik, harapannya kita naiklah setinggi-tingginya. Tapi ketika jatuh, jangan sampai kita jatuh sedalam-dalamnya. Kita mencoba untuk berbuat baik, mencoba menghindari suatu perkataan yang buruk. Bahkan jika kita memiliki insting atau memiliki suatu kode alam bahwa akan ada kejadian seperti ini dan itu buruk, lebih baik kita menghindari dan membuatnya ke arah yang lebih positif. Karena ketika suatu saat nanti teman-teman itu sering melakukan suatu tirakat misalnya, sering melakukan suatu ibadah, sering melakukan ritual pembersihan diri, insting-insting atau pikiran-pikiran atau kretek hati yang teman-teman bawa itu biasanya akan menjadi suatu kenyataan. Jadi teman-teman cenderunglah untuk diam, cenderunglah untuk tidak banyak membicarakan apa yang hal-hal buruk yang itu keluar dari mulut atau pikiran teman-teman semua. Seperti itu teman-teman. Semoga hal demikian ini bisa menjawab berbagai pertanyaan yang cenderung teman-teman tanyakan melalui WA pribadi ataupun melalui komentar-komentar di dalam video-video sebelumnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.